Semakin besar fixed cost yang lu punya, ya semakin sulit untuk lu bergerak dalam hidup lu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misal lu punya gaji 10 juta, apakah orang yang mendapatkan uang 10 juta per bulan itu bisa dibilang mapan? Bisa. Tapi ketika 10 juta ini 90%-nya atau 9 jutanya lu pakai buat fixed cost lu, fixed cost itu bukan cuma dari apa yang lu harus bayar setiap bulan, by the way. Lu bayar transport pun, lu misal datang ke kantor itu kan harus bayar transport, itu hitungannya fixed cost. Lu bayar apapun itu, ya misal makan itu hitungannya fixed cost, semua itu fixed cost hitungannya. Semakin besar fixed cost lu, ya semakin susah buat lu pengen bergerak. Dan fakta pahitnya, sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena kelas menengah itu punya slip gaji, ya masih punya alamat, masih punya nomor telepon, terus saya punya rasa malu, pengen punya mimpi itu masih ada. Sedangkan orang yang miskin, kelas miskin, itu nggak punya alamat, nggak punya nomor telepon, mereka itu nggak punya gadget, nggak punya gaji bahkan. Jadi gimana cara nagihnya? Nggak bisa. Sedangkan yang orang kaya itu punya resource ya buat menyembunyikan itu semua. Kadang orang kaya itu nggak ada KTP-nya, alamatnya itu bukan alamat mereka. Jadi ketika ditagih susah, nomor teleponnya itu kadang bukan nomor telepon mereka, tapi nomor telepon orang luar negeri. Slip gaji mereka itu dimain-mainin. Misal kalau kalian tahu, beberapa perusahaan itu CEO-nya itu sengaja cuma dibayar $1. Biar apa? Biar tax-nya yang mereka terima itu nggak besar. Semakin besar fixed cost yang lu punya, ya semakin sulit untuk lu bergerak dalam hidup lu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misal lu punya gaji 10 juta, apakah orang yang mendapatkan uang 10 juta per bulan itu bisa dibilang mapan? Bisa. Tapi ketika 10 juta ini 90%-nya atau 9 jutanya lu pakai buat fixed cost lu, fixed cost itu bukan cuma dari apa yang lu harus bayar setiap bulan, by the way. Lu bayar transport pun, lu misal datang ke kantor itu kan harus bayar transport, itu hitungannya fixed cost. Lu bayar apapun itu, ya misal makan itu hitungannya fixed cost, semua itu fixed cost hitungannya. Semakin besar fixed cost lu, ya semakin susah buat lu pengen bergerak. Dan fakta pahitnya, sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena kelas menengah itu punya slip gaji, ya masih punya alamat, masih punya nomor telepon, terus saya punya rasa malu, pengen punya mimpi itu masih ada. Sedangkan orang yang miskin, kelas miskin, itu nggak punya alamat, nggak punya nomor telepon, mereka itu nggak punya gadget, nggak punya gaji bahkan. Jadi gimana cara nagihnya? Nggak bisa. Sedangkan yang orang kaya itu punya resource ya buat menyembunyikan itu semua. Kadang orang kaya itu nggak ada KTP-nya, alamatnya itu bukan alamat mereka. Jadi ketika ditagih susah, nomor teleponnya itu kadang bukan nomor telepon mereka, tapi nomor telepon orang luar negeri. Slip gaji mereka itu dimain-mainin. Misal kalau kalian tahu, beberapa perusahaan itu CEO-nya itu sengaja cuma dibayar $1. Biar apa? Biar tax-nya yang mereka terima itu nggak besar. Semakin besar fixed cost yang lu punya, ya semakin sulit untuk lu bergerak dalam hidup lu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau misal lu punya gaji 10 juta, apakah orang yang mendapatkan uang 10 juta per bulan itu bisa dibilang mapan? Bisa. Tapi ketika 10 juta ini 90%-nya atau 9 jutanya lu pakai buat fixed cost lu, fixed cost itu bukan cuma dari apa yang lu harus bayar setiap bulan, by the way. Lu bayar transport pun, lu misal datang ke kantor itu kan harus bayar transport, itu hitungannya fixed cost. Lu bayar apapun itu, ya misal makan itu hitungannya fixed cost, semua itu fixed cost hitungannya. Semakin besar fixed cost lu, ya semakin susah buat lu pengen bergerak. Dan fakta pahitnya, sistem itu paling suka sama yang namanya itu kelas menengah. Karena kelas menengah itu